Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Ngalur Film. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang menceritakan rivalitas seorang pencuri karya seni tinggi yang paling dicari di dunia. Di posisi pertama ada Bishop, seorang wanita cantik, cerdas, dan tentunya sangat licin. Sementara pesaingnya adalah seorang pria bernama Nolan Booth. Dalam upaya mereka mengumpulkan 3 buah telur peninggalan Ratu Cleopatra yang berlapis emas dan bertatakan berlian yang akan dijual ke pengusaha di Mesir. Dan seorang agen profiler FBI, John Hartley, terpaksa ikut terlibat dalam aksi kejahatannya. Gimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan menceritakan Mark Antony menikah dengan Ratu Cleopatra. Ia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas yang dihiasi dengan sebuah berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis dengan cara bunuh diri. Dan telur tersebut tetap menjadi sebuah misteri. Selama berabad-abad masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah sebuah hiasan jempol belaka. Hingga akhirnya di tahun 1907 seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut, yang akhirnya menjadi buruan dari para kolektor dunia. Telur yang pertama berada di Museum Internasional di kota Roma. Sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan kolektor. Dan telur ketiga hingga kini masih menjadi misteri karena belum diketahui untuk keberadaannya dan film pun baru dimulai. Di awal film, seorang pria sedang membuat duplikat telur pertama dari Cleopatra. Kemudian berlanjut di sebuah museum kota Roma terlihat seorang agen FBI yang baru saja datang. Ia bernama John Hartley. Ia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das, yang mendapatkan informasi dari seorang informan bernama Bishop bahwa seorang pencuri bernama Nolan Booth, seorang spesialis pencuri barang antik langka bernilai tinggi yang paling dicari di dunia, akan menjalankan misi pencuriannya. Kemudian Das dan Hartley menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Namun sang direktur keberatan karena ia yakin telurnya dalam keadaan yang aman dan meragukan informasi dari Das dan Hartley. Hartley lalu meminjam sebuah detektor panas dan melihat jika telur tersebut adalah sebuah telur replika. Karena telur yang berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan sebuah radiasi. Hartley lalu membuktikannya dengan menyiramkan sebuah minuman bersoda ke atas telur itu. Dan hasilnya seketika telur itu meleleh seperti sebuah lilin. Das segera meminta kepada bawahannya untuk menutup ruangan. Nolan yang masih berada di dalam ruangan itu pun panik dan berusaha untuk melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dengan Nolan, sehingga akhirnya ia pun terpojok. Namun ketika Das datang, Nolan berhasil mengacau Hartley dan Nolan pun berhasil kabur. Hartley sempat ingin mengejarnya dengan sebuah mobil sport, namun usahanya sia-sia dan Nolan pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali. Ketika ia mengeluarkan hasil curiannya, dirinya kaget, ternyata Hartley sudah berada di sana. Nolan tidak bisa berkutik ketika Das juga datang dan sekumpulan polisi Indonesia mengepungnya. Lalu Hartley mengutarakan beberapa informasi tentang ia peroleh tentang Nolan, mulai dari pencurian pertamanya ketika ia berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri.
dan ia tidak suka bekerja sama dengan sebuah tim. Ayahnya adalah seorang polisi Swiss dan ibunya adalah seorang dosen di Amerika. Dan Nolan adalah seorang anak tunggal. Nolan mencuri hanya sebuah faktor kesenangan, lalu menarget penculikan beresiko besar untuk menarik perhatian, dan ia juga sengaja ketahuan kemudian melarikan diri sebagai pembuktian jika dirinya lah yang terbaik. Ketika Hartley memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil, dan ternyata bawahannya itu adalah Bishop yang sedang menyamar. Ia pun mengganti telur itu dan mencurinya. Sempat curiga karena pintu belakang masih terbuka, dan Hartley pun mengabaikannya karena telurnya masih berada di sana dan terlihat tak seorang pun yang mencurigakan. "32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Hartley dan menuduhnya karena telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah telur replika. Ditambah lagi sebuah transferan $8 juta di sebuah bank Swiss yang bernama John Hartley. John akhirnya dibawa ke penjara Rusia dan ditahan di sana. Dan ternyata Nolan menjadi teman sekamarnya. Disinilah Nolan mulai berbicara kepada Hartley jika mereka berdua adalah korban dari Bishop, di mana Bishop secara sengaja memanfaatkan Hartley untuk menangkap Nolan. Kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra kemudian menjualnya ke sebuah miliarder di Mesir yang sanggup membayarnya $300 juta sebagai hadiah pernikahan putri kesayangannya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama dan ia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Soto Face. Pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasannya karena Nolan telah ditangkap, ia memberitahu semua tahanan bahwa Hartley adalah seorang agen FBI. Kemudian salah satu seorang tahanan bertubuh besar menghampiri Hartley dan kemudian ia menghajarnya. Ketika berada di dalam sel, mereka diminta untuk menemui seseorang dan ternyata orang itu adalah Bishop. Ia pun mengatakan jika ialah yang telah mencuri telur Cleopatra di Bali dan ia juga yang telah menjebak Hartley. Kedatangan ia ke sana ialah mengajak Nolan untuk bekerja sama karena hanya ialah yang mengetahui lokasi keberadaan telur ketiga berada dan dia ingin memberikan imbalan kebebasan bagi mereka dan imbalan 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Alih-alih bekerja sama dengan Bishop, Hartley mengajak Nolan untuk bekerja sama untuk kabur dari penjara dan mengatur rencana untuk mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua dari Soto Face dan menangkap Bishop. Dengan begitu Hartley akan bisa memulihkan nama baik yang sementara Nolan akan menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Nolan mulai bercerita sedikit tentang ayahnya. Ketika ia kecil, ia pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Padahal di saat itu Nolan sama sekali tidak melakukannya. Sejak saat itu sang ayah menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tidak pernah menegurnya kembali. Sehingga satu hari Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa pernah meminta maaf. Dan di saat itulah Nolan tidak pernah menegur sang ayah hingga kematiannya. Dan keesokan harinya mereka menjalankan misinya dengan meledakkan laundry dengan sebuah cairan pembersih dan menghajar beberapa penjaga. Mereka langsung menuju ke bagian luar tahanan. Dan di saat mereka sampai di dinding penjara, mereka menarik sebuah batu kecil yang ia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok untuk menuju ke helikopter dan ini jalan satu-satunya untuk mereka kabur dari penjara tersebut. Di sana Hartley mencoba memperlambat para penjaga dan Nolan berlari menuju helikopter. Hartley berhasil menembak rantai pintu dan berhasil menghalangi dari kejaran para penjaga. Namun seorang sipir penjaga mengambil sebuah basoka dan mencoba menembaknya kepada Hartley. Tetapi untungnya ia masih selamat dan Hartley berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika dirasa situasi sudah aman, tiba-tiba sebuah basoka kembali ditembakkan ke arah mereka.
Namun mereka beruntung. Harley berhasil meloloskan incaran peluru bazooka itu dan langsung kabur dari sana. Sementara di tempat lain, Bishop yang sedang menyekap seorang intel analis lalu menggunakan komputernya agar tidak terlacak dan memberitahu kepada Das jika Harley dan Nolan kabur dari penjara dan mereka pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Sotoface. Kita kembali ke Harley dan Nolan. Mereka dibantu oleh seorang teman lama menggunakan sebuah jet pribadi dan mereka berangkat ke Valencia. Nolan menjelaskan jika para penjaga Sotoface akan berotasi setiap 45 detik sekali. Dan itulah kesempatan mereka untuk bergerak. Dan Nolan menjelaskan juga tentang ruangan itu dilengkapi dengan 87 titik kamera tanpa titik buta sedikit pun. Sehingga Nolan akan meretas sistem kamera tersebut. Ia juga telah menyiapkan sebuah defrag yang akan meniru suara dan wajah seseorang. Karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari sebuah titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan alat itu. Harley ditugaskan untuk mencuri ponsel milik Sotoface. Karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirim secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara itu Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di kediaman Sotoface yang sedang mengadakan sebuah pesta topeng tahunan. Harley menyamar sebagai seorang tamu dan sementara Nolan menyamar sebagai seorang pelayan. Dan ternyata Bishop juga berada di sana. Harley yang kesal karena telah dijebak lalu ia menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya. Karena keadaan tidak memungkinkan, Harley pun mengajak Bishop untuk berdansa agar ia tidak melarikan diri. Di saat Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahu keberadaan telur yang ketiga, Harley pun berkata jika Nolan masih belum memberitahu keberadaan telur ketiga itu. Face pun menghampiri mereka untuk mengajak Bishop untuk berdansa. Harley yang melihat sebuah kesempatan akhirnya mencoba menabrak Face dan mencuri ponselnya. Ternyata di sana juga ada Inspektur Das yang sedang memantau pergerakan mereka dan berencana untuk segera menangkapnya. Di saat Face memberikan sebuah sambutan, Harley dan Nolan pun bergegas untuk melancarkan aksinya. Di saat pengawas lengah, ia pun segera menyabotase kamera ruangan tersebut dan menyesuaikan pergerakan rotasi para pengawal sehingga akhirnya mereka berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Lalu mereka mencoba membuka akses pintu tersebut dengan sebuah nomor togel yang telah mereka dapatkan dari ponsel milik Face. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh CCTV dan segera mengaktifkan sebuah alarm. Di saat Harley dan Nolan ingin masuk ke ruangan penyimpanan, mereka dijegat oleh Das yang tidak mempercayai Harley jika ia ingin segera menangkap mereka. Namun mereka berhasil mengacau Das dan berhasil masuk ke ruangan itu. Di saat mereka sampai di telur yang kedua, mereka kaget. Ternyata Bishop juga telah berada di ruangan itu. Ternyata ia masuk ke dalam ruangan itu dari pintu yang lebih mudah dan terjadilah sebuah perkelahian antara mereka. Tiba-tiba Face datang ke ruangan tersebut dan tak terduga ternyata Bishop telah bekerja sama dengan Face yang telah membocorkan informasi jika Nolan bersama Harley akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya mereka terbangun dari pingsannya dan ditahan di sebuah lapangan banteng. Bishop dan Face memaksa Nolan untuk memberitahu lokasi keberadaan telur yang ketiga. Jika menolak, maka telur Harley lah yang akan menjadi taruhannya. Akhirnya Nolan memberitahu keberadaan lokasi telur yang ketiga berada. Ia mengatakan jika telur itu masih berada di Mesir, tepat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasinya, mereka pun merayakannya dengan bersulang. Tanpa diduga, ternyata Bishop telah meracuni minuman Face sehingga Face pun pingsan. Bishop pun segera mengambil telur Cleopatra yang kedua dan pergi untuk mengambil telur yang ketiga. Tak lama kemudian, Face pun terbangun dari pingsannya. Ia berusaha mengambil senjata dan mencoba menembak Harley dan Nolan.
Untungnya Hartley berhasil melepaskan ikatan borgolnya dan menghajarnya. Awalnya Hartley ingin meninggalkan Nolan di sana, tetapi ia mengurungkan niatnya saat mendengarkan perkataan Nolan jika ia telah memberikan informasi palsu kepada Bishop. Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Dan di saat mereka keluar, ternyata tempat itu adalah sebuah lapangan matador. Sempat ingin masuk ke dalam lagi, namun Face menembaki mereka. Akhirnya mereka pun berlari sekencang-kencangnya dari kejaran banteng dan berhasil selamat. Dalam perjalanannya kabur menggunakan kereta api, mereka sepakat untuk saling membantu satu sama lain. Akhirnya Nolan bercerita tentang sebuah pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Ia pun pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa sebuah kapal kargo seberat 100 ton. Dan selama 70 tahun para detektif dan pemburu para harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara itu ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari di saat ia berada di kantor ayahnya, Nolan tidak sengaja menemukan arloji yang sama seperti menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Karena kesal, ia pun membanting arloji itu. Yang tampaknya arloji itu juga adalah peninggalan Rudolf, dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana ia menyimpan telur yang ketiga. Singkat cerita, Nolan bersama Hartley tiba di Argentina, di sebuah hutan terpencil di mana diduga telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan itu, Hartley kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu dan merebut peta dan stopwatch lalu membantingnya. Tanpa sengaja mereka mendengar suara logam di bawah mereka. Setelah mencoba menggali dan ternyata benar, itu adalah sebuah bunker yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang telah ia perbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalam bunker itu terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra yang ketiga. Namun lagi-lagi Bishop ada di sana dan akan merebut telur tersebut. Ternyata ia benar-benar tidak pergi ke Mesir, melainkan sengaja membiarkan Nolan dan Hartley lolos. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das juga tiba di sana. Mereka mencoba melarikan diri menggunakan mobil antik, sementara Das dan pasukannya terus mengejar mereka. Setelah pertarungan yang menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan telurnya kembali. Tetapi ia khawatir akan keadaan rekannya. Ia pun kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba Hartley muncul dalam keadaan baik-baik saja dan mengetahui jika Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari Hartley. Tidak lama kemudian Bishop pun keluar dari dalam air. Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa ia telah menang dan unggul dari Bishop. Dan di saat Hartley ingin memborgolnya, ia malah ciuman. Nolan pun kaget. Ia pun mulai menyadari jika selama ini Hartley telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI dan semua ini telah direncanakan oleh Bishop. Dan akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiganya. Akhirnya ketiga telur Cleopatra tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder, dan The Bishop mendapatkan bayarannya. Dan di saat telur itu dibuka, justru anaknya lebih tertarik dengan kejutannya yang lain. Namun secara tiba-tiba acara itu berubah menjadi sebuah acara penggerebekan. Setelah Das dan pasukannya mengepung lokasi itu, akhirnya sang miliarder yang membuat acara itu ditangkap. Para The Bishop berhasil kabur dari tempat itu. Hartley bersama kasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar yang mewah. Dan mereka mendapatkan kejutan jika Nolan pun berada di sana. Ia bercerita jika ia berhasil ditangkap oleh Das, namun ia berhasil melarikan diri ketika ia akan dikirim ke penjara. Untuk membalas mereka, Nolan membocorkan informasi kepada Das tentang The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut, dan akhirnya rekening Hartley pun dibekukan.
dan mereka pun akhirnya tak mempunyai uang di rekeningnya, dan Nolan pun menganggap hal itu menjadi impas. Kemudian Nolan memberikan mereka sebuah pekerjaan yang baru dengan target yang lebih besar. Jika menolak, Inspektur Das akan menangkap mereka karena Nolan telah memberitahu lokasi di mana mereka berada. Send you both a sharpened toothbrush. Dan di akhir film, Inspektur Das menempati kapal pesiar yang telah kosong. Akhirnya ia pun memberikan sebuah segel kepada mereka bertiga sebagai red notice yang paling dicari di dunia. Dan film pun berakhir.